Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Psikologi Belajar yang beranggotakan saya Amalia Octavia, NIM 20101232220021, Karisma Salsabila Darmawan, NIM 20101231200001, Vanessa Natalia Aritonang, NIM 15166619010, Weni Rosalinda, NIM 2010123120007. Di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tugas kelompok kami yang berjudul Hakikat Belajar. Pada materi pertama akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu tentang pengertian belajar. Belajar merupakan suatu aktivitas sadar yang dilakukan oleh individu melalui latihan maupun pengalaman yang menghasilkan perubahan tingkah laku yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dari pengertian belajar tersebut dapat disimpulkan bahwa belajar itu bukan hanya sebatas kegiatan membaca, mendengarkan, menulis, mengerjakan tugas, dan ulangan saja, tapi adanya perubahan tingkah laku dari hasil kegiatan proses belajar, di mana di dalam proses belajar itu ada interaksi aktif dengan lingkungan dan perubahan tersebut bersifat permanen. Hakikat belajar. Secara etimologi, hakikat ini berarti inti sesuatu, puncak atau sumber dari segala sesuatu. Hakikat adalah kalimat atau ungkapan yang digunakan untuk menunjukkan makna yang sebenarnya atau yang paling dasar dari suatu, seperti benda, kondisi, atau pemikiran. Pada hakikat belajar adalah perubahan tingkah laku secara keseluruhan yang timbul karena adanya latihan dan pengalaman dan sebagai hasil pengalaman sendiri dalam interaksi dalam lingkungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Karisma Salsabila Darmawan dengan NIM 20101231200001. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Saya akan membahas ciri-ciri belajar. Jadi ciri-ciri belajar itu menurut Faiza pada tahun 2017 ada 3. Yang pertama, belajar merupakan usaha sadar dari seseorang. Jadi seseorang itu belajar dengan keadaan yang sadar. Yang kedua, belajar ditandai adanya perubahan tingkah laku yang mencakup seluruh aspek, misalnya seperti kognitif, afektif, dan psikomotor. Dan perubahan tersebut relatif permanen. Yang ketiga, perubahan tingkah laku tersebut diperoleh dari proses interaksi dengan lingkungan dan latihan. Berikutnya, unsur pokok belajar. Nah, unsur pokok belajar ini ada 3. Ada proses, perubahan perilaku, dan pengalaman. Yang pertama, belajar sebagai proses. Belajar dikatakan sebagai proses itu merupakan suatu proses mental, emosional, dan bagaimana manusia berpikir. Seseorang yang belajar akan memiliki perasaan yang aktif untuk menggali semua yang ada dalam dirinya, sehingga orang tersebut itu bisa merasakan apa yang dia rasakan. Nah, anak melakukan proses belajar itu ketika dimana siswa bertanya dan guru menjawab. Setelah itu penyampaian hasil untuk memecahkan jawaban. Soal bersama guru yang membuat rangkuman. Habis menjawab soal, bertanya, guru menjawab, memecahkan jawabannya, terus membuat rangkuman dari hasil jawaban siswa. Kegiatan ini merupakan manifestasi dari proses berpikir siswa. Yang kedua, belajar sebagai upaya perubahan perilaku. Proses belajar ini tuh akan terlihat pada perubahan tingkah laku individu yang belajar. Seseorang yang belajar akan memiliki nilai yang bagus ketika ujian. Hal ini terjadi karena siswa tersebut akan mengalami perubahan perilaku sebagai hasil dari belajar. Nah, sedangkan perubahan perilaku sebagai hasil belajar diklasifikasikan menjadi 3 domain, yaitu yang pertama, kognitif atau perilaku dan kemampuan intelektual. Nah, pada perubahan itu akan terlihat kemampuan mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, menginsintesis, dan mengevaluasi. Yang kedua, afektif atau emosional. Nah, kemampuan itu meliputi perubahan penguasaan nilai-nilai yang dapat membentuk sikap seseorang. Yang ketiga, psikomotorik,
Itu kemampuan meliputi dengan perilaku dalam bentuk keterampilan motorik atau gerakan fisiknya. Yang terakhir, belajar sebagai pengalaman. Belajar dikatakan sebagai pengalaman itu meliputi seseorang mengalami sendiri apa yang terjadi dalam hidupnya, entah dia berinteraksi dengan orang lain maupun lingkungannya. Terima kasih. Baik, perkenalkan saya Vanessa Natali Aritonang dan di sini saya akan melanjutkan presentasi teman saya. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk belajar. Ada 8 bentuk-bentuk belajar. Yang pertama adalah belajar isyarat. Belajar isyarat yaitu melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu disebabkan karena adanya isyarat. Bentuk belajar seperti ini terjadi tanpa disadari oleh individu. Contohnya seperti menutup mulut dengan menggunakan jari telunjuk untuk memberi isyarat diam. Yang kedua adalah bentuk belajar stimulus respon. Stimulus respon terjadi ketika individu mendapat rangsangan dari luar. Contohnya ketika ada seseorang yang memanggil kita dan respon pertama kita adalah menoleh dan menjawab panggilan tersebut. Bentuk belajar yang ketiga adalah belajar merangkai perilaku. Belajar merangkai perilaku merupakan hubungan antara stimulus respon yang bersifat spontan. Hal ini terjadi pada aspek motorik. Contohnya ketika seseorang merasa lapar, maka respon yang dilakukan adalah makan. Bentuk yang keempat adalah belajar asosiasi verbal, yaitu dengan memberikan respon berupa kata-kata atau kalimat terhadap stimulus. Hal tersebut dapat terjadi apabila individu sudah mengetahui sesuatu dan dapat menyatakan atau mendeskripsikan sesuatu. Misalnya, ada yang menanyakan alamat tempat tinggal kita. Kemudian kita bisa menjawab dengan mudah karena sudah mengetahui alamat kita dengan baik. Bentuk yang kelima adalah belajar diskriminasi. Belajar diskriminasi dimaksudkan dapat memberi reaksi yang berbeda ketika individu berhadapan dengan benda, suasana, atau pengalaman dan berusaha membuat perbedaan di antaranya. Contohnya menyebut merek-merek mobil di jalan, jenis bahasa berdasarkan negara, dan sebagainya. Bentuk yang keenam adalah belajar konsep. Belajar konsep yaitu dapat menempatkan objek-objek dalam suatu kelompok tertentu. Misalnya seperti makhluk hidup yang diklasifikasikan lagi seperti kelompok hewan bertulang belakang, mamalia, ikan, burung, dan sebagainya. Kemampuan individu membentuk konsep ini terjadi setelah mengerti mengenai diskriminasi. Bentuk belajar yang ketujuh adalah belajar hukum. Belajar hukum yang dimaksud adalah dapat menghubungkan beberapa konsep yang sudah didapat sebelumnya. Selanjutnya dapat ditarik sebuah kesimpulan dari pengalaman tersebut yang menjadi sebuah hukum atau aturan. Misalnya, untuk mendapat untung, maka harga jual dikurangi harga beli, atau membuang sampah pada tempatnya. Dan bentuk belajar yang terakhir adalah belajar memecahkan masalah. Dalam memecahkan masalah, individu diharapkan dapat mengembangkan beberapa aturan, hukum, yang dapat digunakan untuk menjadi pegangan dalam memecahkan masalah. Sebagai contoh, ketika individu mampu mendapatkan energi dari tenaga atom tanpa mencemarkan lingkungan hidup serta minim resiko. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip belajar. Adapun prinsip-prinsip belajar antara lain, yang pertama mencapai kemampuan dalam pembelajaran, kemudian belajar dengan secara bertahap sesuai perkembangannya, harus sesuai dengan materi yang dipelajari, mencapai syarat keberhasilan belajar, dan adanya dorongan dalam belajar. Kenalkan, nama saya Weni Rosalinda dengan NIM 2010123120007 dari kelompok 1. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Faktor belajar. Faktor belajar terbagi dua, yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal kemudian terbagi lagi menjadi faktor fisiologis dan faktor psikologis. Faktor fisiologis adalah kondisi seseorang mempengaruhi aktivitas belajarnya. Maka dari itu, perlunya individu untuk menjaga kesehatan tubuhnya dalam menunjang aktivitas belajar yang lebih baik lagi.
Kemudian faktor psikologis. Faktor psikologis adalah kondisi seperti kecerdasan yang dimiliki individu, motivasi dalam belajar, minat dalam belajar, sikap belajar, dan bakat belajar juga menjadi faktor yang penting dalam proses pembelajaran. Faktor eksternal. Faktor eksternal terbagi menjadi 3, yaitu lingkungan sosial, lingkungan keluarga, dan lingkungan sekolah. Lingkungan sosial adalah lingkungan di mana individu belajar juga menunjang efektivitas belajar. Lingkungan yang kondusif akan membantu fokus belajar individu dan individu dapat cepat menerima hasil pembelajaran. Lingkungan keluarga. Hubungan antar anggota keluarga yang harmonis dapat membantu individu melakukan aktivitas belajar yang lebih baik lagi. Lingkungan sekolah. Peran guru dalam penyampaian pembelajaran kepada individu atau siswa juga menjadi faktor penting dalam hasil belajar dari individu nantinya. Next slide. Aspek belajar. Aspek belajar yaitu ada aspek tujuan instruksional. Tujuan instruksional berpusat pada perubahan perilaku siswa yang diinginkan dan karenanya harus dirumuskan secara operasional, dapat diukur dan dapat diamati ketercapaiannya. Kedua, aspek materi pelajaran. Materi pelajaran bersumber dari sumber bahan pelajaran yang berkenaan dengan mata ajaran tertentu. Materi pelajaran harus dirinci dan konsistensi dengan tujuan-tujuan instruksional. Yang ketiga, aspek metode atau strategi belajar. Tujuan dan materi yang baik belum tentu memberikan hasil yang baik, kecuali menggunakan metode yang sesuai dengan tujuan dan materi tersebut. Keempat, aspek media instruksional. Media merupakan unsur penunjang dalam proses belajar agar terlaksana lancar dan efektif. Yang kelima ada aspek penilaian. Aspek ini berguna untuk mengukur dan menilai seberapa jauh tujuan instruksional telah capai atau hingga mana terdapat kemajuan belajar siswa dan bagaimana tingkat keberhasilan sesuai dengan tujuan instruksional tersebut. Apakah tujuan yang telah dirumuskan dapat dicapai atau tidak? Apakah materi yang telah diberikan dapat dikuasai atau tidak? Dan apakah penggunaan metode dan alat instruksional tepat atau tidak? Yang keenam ada aspek penunjang fasilitas waktu, tempat, dan perlengkapan. Aspek ini juga menunjang proses pembelajaran. Tanpa ketersediaan waktu yang tepat, tempat yang baik, dan perlengkapan yang cukup, tak mungkin atau sangat sulit proses belajar berhasil dengan baik. Yang ketujuh ada aspek ketenagaan. Faktor guru dan siswa turut menentukan berhasil tidaknya proses tersebut, sebab faktor-faktor inilah yang harus banyak melibatkan diri dalam situasi belajar. Keaktifan siswa dan guru besar maknanya bagi keberhasilan proses belajar. Kemudian ada media pendidikan. Media pendidikan menentukan keberhasilan pengajaran sehubung dengan tujuan pengajaran yang telah dirumuskan dalam perencanaan pengajaran. Dalam kondisi penggunaan media pendidikan dapat meningkatkan efisiensi proses dan mutu hasil belajar. Sekian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.